Korban PIK 2, Charlie Chandra, laporkan Nono Sampono ke Bareskrim Polri oleh Rohman. Jakarta, Harian Umum. Charlie Chandra dengan didampingi kuasa hukumnya dari Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik LBHAP, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jumat 9 Mei 2025, melaporkan Direktur Utama PT Mandiri Bangun Makmur, MBM, Legend TNI Purnawirawan Marinir Nono Sampono ke Bareskrim Polri. Laporan ini dibuat terkait penguasaan tanah milik Sumita Chandra, ayah Charlie, seluas 8,71 hektar di Desa Lemo, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten, oleh PT MBM sejak tahun 2015 untuk proyek Pantai Indah Kapuk 2 alias PIK 2. Proyek ini merupakan proyek patungan antara Agung Sedayu Group, induk perusahaan PT MBM, dengan Salim Group yang berlokasi di sepanjang pesisir pantai utara atau Pantura, Kabupaten Tangerang, Banten. Dalam proyek ini, PT MBM merupakan salah satu anak perusahaan Agung Sedayu Group yang membebaskan lahan untuk PIK 2. Kita laporkan dengan pasal memasuki pekarangan orang tanpa hak, yaitu pasal 157 KUHP, dan atau pasal tentang menjual atau menggadaikan hak atas tanah orang lain, kata Gufron, kuasa hukum Charlie dari LBHAP PP Muhammadiyah seusai melapor. Gufron menjelaskan, sebagai dirut PT MBM, Nono punya peran yang sangat penting dalam apa yang dialami Charlie, sehingga warga Pademangan Timur itu bukan hanya sempat ditahan Polda Banten selama 2 bulan dengan tuduhan pemalsuan dokumen, akan tetapi juga kehilangan ayahnya karena sang ayah meninggal di Australia dalam kondisi berstatus tersangka seperti dirinya. Sejak tahun 2015, tanah peninggalan Sumita Chandra, ayah Charlie, tiba-tiba dikuasai dengan mengarahkan preman, sementara empangnya duruk dan ayahnya dikriminalisasi karena menolak tanahnya dibeli dengan harga murah. Ayahnya dijadikan tersangka di DPO, yaitu daftar pencarian orang, dan meninggal dunia di Australia, kata Gufron. Ketika kasus sudah ditutup di Polda Metro Jaya, saat Charlie mau balik nama, sertifikat hak milik atas nama ayahnya dipersoalkan oleh pihak Nono Sampono dan Charlie dijadikan tersangka pemalsuan dokumen, imbuhnya. Kasus Charlie itu saat ini sedang bergulir di Polda Banten, dan di sisi lain Charlie juga sedang menggugat perdata PT MBM, juga PT Agung Sedayu ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Sidang perdana gugatan digelar Rabu 7 Mei 2025. Akan tetapi para tergugat tidak hadir sehingga sidang ditunda 3 pekan dan akan digelar lagi pada tanggal 28 Mei 2025. Saat ini tanah ayah Charlie yang dikuasai PIK 2 melalui PT MBM yang semula berupa empang, bagian tengahnya telah dijadikan jalan raya. Sementara itu, di sebelah kiri dan kanannya yang dijadikan kafling-kafling telah berstatus terjual. Gufron meminta Nono menghormati proses hukum yang akan dihadapi dan memintanya agar berhenti membuat narasi-narasi yang bertujuan memframing Charlie sebagai mafia tanah, dan bahkan pengacara Nono yang bernama Nurlete menuduh dirinya dan Muhammadiyah sebagai pembela mafia tanah. Nanti di pengadilan kita buktikan siapa mafia tanah yang sesungguhnya. Kita uji di pengadilan nanti, tantang Gufron. Gufron juga mengingatkan bahwa meskipun narasi-narasi itu dilanjutkan, sama sekali tidak berpengaruh bagi dirinya maupun Muhammadiyah untuk tetap mengadvokasi dan melakukan pendampingan terhadap Charlie maupun korban-korban PIK 2 yang lain. Insya Allah kami akan selalu istiqomah dan konsisten dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar dengan melakukan pembelaan terhadap orang-orang yang dizalimi, orang-orang yang dirampas tanahnya, dan yang dikriminalisasi, tegasnya.
Gufron mengimbau korban-korban PIK 2 yang lain agar juga melaporkan anak perusahaan Agung Sedayu atau Agung Sedayunya sendiri agar menjadi pelajaran bagi masyarakat bahwa sebagai pengembang raksasa tidak boleh semena-mena dengan begitu saja mengambil tanah orang lain dengan cara menguruk, mengerahkan preman, dan melibatkan aparat kepolisian. Kita berharap hal seperti ini tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Pungkas Gufron. Laporan Charlie diregistrasi Baris Krim Polri dengan nomor STTL _226 V _2025 Baris Krim.